Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Praus Capital. Ya, untuk membahas IHSG hari ini dan prospek besok, kita telah terhubung dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat sore, Pak Alfred. Apa kabar? Selamat sore, Mas. Ya, Pak Alfred, kita lihat IHSG hari ini tembus ke level 6.000. Dari analisa Anda, ini sentimen apa saja yang mempengaruhi atau menunjang IHSG di penguatannya hari ini? Ya, yang pertama tadi bahwa dari kondisi regional dan global bursanya cukup kondusif ya. Yang kedua, rupiah juga relatif cukup strong, masih ada di level 14.100, bahkan tadi sempat berada di bawah 14.100. Dan kalau kita lihat tren di bulan Desember ini memang animonya masih tetap sama, sentimen makronya oke, bicara masalah vaksin COVID juga oke. Jadi overall kita lihat sentimen-sentimen ini yang membuat IHSG hari ini bisa confirm ditutup di level 6.000. Dan kalau kita lihat juga nilai transaksi hari ini relatif cukup tinggi, kuat, dan kita masih melihat bahwa sepanjang kuartal keempat ini kita melihat bagaimana dominasi retail cukup confident ya. Kita melihat beberapa saham-saham besar banyak diburu oleh retail dan kenaikan porsi retail juga di beberapa saham-saham besar cukup signifikan di kuartal keempat. Jadi kalau kita lihat itu gambaran yang bisa kita lihat sampai di perdagangan bursa kita hari ini. Ya, kalau kita berbicara mengenai perkembangan COVID-19 ini baik di domestik dan juga global, ini perkembangan dari COVID-19 ini kan terus meningkat begitu di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Sentimen apa yang sebenarnya bisa menopang IHSG dari sisi perkembangan COVID-19 ini? Ya, yang pertama sudah pasti bicara masalah realisasi vaksin ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sampai sekarang meskipun tadi dari tidak hanya global, domestik juga kita lihat angkanya juga masih cukup tinggi. Namun pasar melihat bahwa memang realisasi vaksin sepertinya jauh lebih strong ya untuk mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap permasalahan pandemi COVID ini. Jadi meskipun tadi di beberapa negara luar juga kita lihat angkanya masih tinggi, tapi sampai sejauh ini kita lihat untuk realisasi vaksinnya masih on track yang dilihat oleh pasar, dan itu yang membuat pasar masih tetap confirm bahwa bicara masalah pandemi COVID, bicara masalah penanganan COVID akan bisa tuntas dengan adanya vaksin. Jadi sampai sejauh ini kita melihat seperti itu. Ya, Pak Alfred, dari emiten tambang ini kan menjadi penopang utama penguatan IHSG. Apa sih yang menyebabkan emiten tambang ini menguat dan menjadi penopang utama dari penguatan IHSG hari ini? Yang mendasar adalah tadi bahwa catatan kita di kuartal keempat untuk harga komoditi naiknya cukup bagus ya. Tidak hanya bicara masalah tambang, tapi seperti komoditi CPO juga cukup bagus. Nah, khusus untuk komoditi tambang kita lihat bahwa induknya oil juga bisa dikatakan kenaikannya masih cukup strong sampai di Desember ini. Dan ini tidak lepas tadi bicara masalah ekspektasi pasar global terhadap recovery ekonomi yang endingnya nanti bisa akan mendorong permintaan terhadap komoditi, khususnya tadi komoditi penting ya seperti migas dan juga komoditi logam. Jadi ini yang mendasari kenapa tadi sampai hari ini saham tambang masih punya tenaga untuk melakukan rally. Bahkan kalau kita lihat kemungkinan di Januari itu kemungkinan masih akan berlanjut untuk tambang karena memang secara siklus kalau kita lihat dari sisi komoditi di periode November Desember itu adalah periode yang secara siklikal memang cukup bagus untuk harga-harga komoditi. Oke, dari sektor perbankan ini Bank BRI Syariah mengalami penguatan paling tinggi sejak IPO. Ini apakah memang karena setelah Bank Syariah Indonesia sudah terbentuk atau ada sentimen lain dari sektor perbankan ini, Pak Alfred? Ya, kalau untuk sentimennya tidak ada yang cukup baru ya. Kalau untuk landscape-nya kita tahu bahwa memang untuk perbankan syariah punya growth yang lebih bagus dibandingkan perbankan konvensional. Bahkan kalau kita lihat tadi per Agustus seperti misalnya data di September, ketika bank konvensional kita tumbuh kredit di 1%, sementara yang syariah bisa tumbuh 8-9%. Jadi overall dari sisi industri sektornya syariah memang
cukup kuat. Cuma memang kita lihat bahwa ini juga yang perlu kita sampaikan juga ke pasar, khususnya tadi retail, bahwa euforianya sudah cukup tinggi kalau melihat kenaikan harga saham BRI Syariah ya. Memang faktor dengan selesainya untuk merger ini kan nanti di Februari, artinya kan yang perlu dicatat oleh investor bahwa BRI Syariah nantinya akan mengeluarkan saham kurang lebih 30 miliar lembar dengan harga 780. Jadi itu harga yang relatif jauh dibandingkan dengan harga sekarang. Artinya nanti akan terbentuk harga teoritis di kisaran seribuan, 1050 sampai 1100. Jadi ini perlu lagi cermat investor kita. Karena dari sisi valuasi memang sudah relatif cukup tinggi juga saat ini dengan kondisi kalau kita lihat pada harga saat ini valuasinya kurang lebih di ada 3,6 sampai 3,8 price to book value. Dan kalau kita lihat untuk holding BUMN-nya sendiri, banknya sendiri seperti misalnya Bank Mandiri, price to book value-nya masih sekitar 1,7. Bahkan BRI juga price to book value-nya juga masih di bawah 3. Jadi ini yang perlu dicermatin bahwa Februari kemungkinan akan ada sentimen dari harga teoritis ketika nanti Bank Syariah Indonesia untuk nama barunya akan mengeluarkan saham baru nanti di Februari. Oke, terkait dengan potensi The Fed dan juga Bank Indonesia yang akan menahan suku bunga acuan, kira-kira apa yang diinginkan oleh pelaku pasar dari suku bunga acuan ini, Pak Alfred? Ya, pasca ke RDG kemarin yang memutuskan untuk penurunan suku bunga, sebenarnya pasar tidak ada isu yang kuat lagi. Artinya bahwa pasar juga punya ekspektasi bahwa di RDG berikutnya juga relatif akan flat atau BI akan tetap mempertahankan suku bunga. Tapi dalam kondisi tersebut juga pasar melihat bahwa ini suku bunga yang sudah relatif cukup rendah. Artinya imbasnya yang mungkin akan terlihat nanti di tahun ke depan bagaimana akselerasinya kepada kredit yang memang diharapkan oleh Bank Indonesia sendiri ketika terjadi penurunan suku bunga yang sudah cukup masif sepanjang tahun ini, berharap bisa mengenjot pertumbuhan kredit kita, dan itu yang memang ditunggu pasar. Jadi overall kalau untuk suku bunga sepertinya tidak akan ada kejutan dan pasar juga melihat masih akan sama untuk kondisinya, tinggal pasar melihat seberapa besar nanti khususnya tadi untuk domestik kita bisa mengakselerasi dengan penurunan suku bunga kredit sehingga bisa memancing atau menstimulus tadi ruang pertumbuhan kredit perbankan kita yang sampai di Oktober, November masih mencatatkan kontraksi untuk penyaluran kredit perbankan kita. Oke, baik. Pak Alfred, untuk prediksi dari Praus Capital sendiri, kira-kira IHSG di akhir 2020 ini akan seperti apa? Apakah akan bertahan di level 6.000? Ya, kita punya target bisa bertahan di level 6.000 dan sebagai catatan bahwa overall di bulan Desember dalam 19 tahun terakhir itu IHSG bisa naik di kisaran 4%. Dan saat ini di Desember sampai di hari ini return IHSG kita sudah berada di angka 7%-an. Jadi kemungkinan bisa bertahan di level 6.000 dan hati-hati juga bahwa potensi upside-nya juga tidak terlalu besar lagi. Sekali lagi retail harus mencermati bahwa euforia kenaikan IHSG sudah mulai terbatas. Jadi jangan mereka punya ekspektasi bahwa masih akan terus rally sampai di akhir tahun. Karena kita melihat bahwa sampai di level 6.000 ini sudah pencapaian yang cukup bagus sebenarnya bagi IHSG kita. Oke, baik. Pak Alfred Nainggolan, terima kasih banyak sudah bergabung di Closing Market.